فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi washabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa. Amma ba'd. Qala Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullahu taala fi kitabih Ar-Rawd Al-Murbi' fi kitabil Bai' wa yan'aqidu aidan bi mu'atatin wa hiya as-sighatu al-fi'liyatu mithlu an yaqula a'tini bi hadha khubzan fayu'tiyahu ma yurdihi aw yaqula al-ba'i khudh hadha bi dirhamin fayakhudhahu al-mushtari aw wada'a thamanahu 'adatan wa akhadhahu 'aqibah fataqumu al-mu'atatu maqam al-ijabi wal qabuli lid-dalalati 'ala ar-ridha li'adami at-ta'abbudi fihi wa kadha hukm al-hibah wal hadiyah was sadaqah wa la ba'sa bi dhawqil mabi'i hala shira' ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita lanjut di kajian kitab Ar-Rawd Al-Murbi' di kitab Al-Wuyu' atau Al-Bai'. Pada pertemuan lampau kita telah membahas jual beli dengan sighat qauliyah. Jadi jual beli itu memiliki sighah. Sighah itu adalah lafal atau sighah adalah hal yang menjadikan kriteria jual beli terpenuhi dengannya. Ya, yaitu berupa lafal maupun perbuatan. Makanya sighah itu ada dua macam, ada sighah qauliyah, ada sighah fi'liyah. Dalam jual beli, dalam mazhab Hanbaliyah, sighah qauliyah dan sighah fi'liyah. Sighah qauliyah itu adalah apa yang tersadur lafalnya dari penjual atau pembeli, itu sighah qauliyah. Saya jual ini kepadamu seharga 500.000. Saya terima barangnya dengan harga 500.000. Misalnya gitu ya. Itu sighah qauliyah. Ya, namanya sighah qauliyah, perkataan. Yang kedua dalam mazhab Hanbali, dan ini akan kita bahas nanti insyaallah, yaitu sighah fi'liyah. Yaitu sighah fi'liyah. Kriteria yang sifatnya perbuatan, bukan dengan perkataan. Dan jual beli semacam ini tanpa perkataan, hanya perbuatan, ini sesuatu yang sangat-sangat harian di kehidupan kita sekarang. Nah, dalam mazhab Syafi'i, jual beli dengan sighah perbuatan saja itu tidak sah. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Makanya rekan-rekan yang bersikukuh pokoknya harus mazhab Syafi'i, ya. Kemudian dalam segala hal gitu kan. Maka coba dalam hal jual beli, apakah sah jual belinya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ke warung, bang beli bang, nah ini harga nggak diketahuin, kita cuma naruh duit, kita ambil barang, kembalian langsung kita. Bahkan kita laki-laki kan kembalian bodo amat mau berapa kayak gitu. Ini kalau dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Syafi'i, oh ini nggak sah ini. Beli apa antum? Kan gerakan doang tubuh. Beli coki-coki. Enggak disebut coki-cokinya, enggak disebut harganya. Bang, kita kasih uang 10.000. Coki-coki 3. Pakai isyarat doang. Oh, dibalikin duitnya, kembaliannya berapa? 7.000 misalnya. Enggak ada ucapan sama sekali, cuman bang doang. Padahal itu mbak, bukan bang. Nah, apakah sah? Dalam mazhab Syafi'i bisa nggak sah? Bisa nggak sah ini? Namun dalam mazhab Hanbali ini yang disebut bai' al-mu'atat namanya. Bai' al-mu'atat. Ya. Wa yan'aqidu. Coba tadi gimana? Wa yan'aqidu aidan bi mu'atatin. Ya. Itu sebentar. Wa yan'aqidu aidan bi mu'atat.
Jadi wa yan'aqidu bi ijabin wa qabul. Jadi jual beli itu bisa sah dengan ada ijab qabul. Ya. Ijab itu adalah al-lafdhu as-sadiru minal bai'i aw man yaqumu maqamah. Ijab itu adalah lafal yang terbit dari penjual atau yang manzilah dengan penjual. Ya, seperti wakil, wali, wasi, nadhir itu. Dan kalau misalnya qabul itu al-lafdhu as-sadiru minal mushtari aw man yaqumu maqamah. Adapun qabul adalah lafal yang terbit dari pembeli. Saya beli, saya terima. Nah itu qabul, ya, dari pembeli atau yang semanzilah dengan pembeli. Nah, adapun bai' mu'atat ini sah dalam mazhab Hanbali, ya, sah. Wa yan'aqidu aidan bai' al-mu'atat. Dia adalah jual beli yang tanpa lafal, baik di salah satu dari kedua pihak atau dua-duanya enggak pakai lafal. Wa huwa apa tadi? Wa hiya as-sigha al-fi'liyah. Jadi mu'atat ini sigha al-fi'liyah. Mu'atat itu saling ata, saling memberi satu sama lain. Ya, saling memberi satu sama lain. Jadi a'ta yu'ti kan artinya membeli. Ini ngasih, ini ngasih. Terjadi mu'atat, saling saling memberi tanpa adanya sighah qauliyah. Jadi saling memberi ini adalah interaksi sighah fi'liyah. Ya, interaksi sighah fi'liyah. Ya, yang kita lakukan dimanapun gitu loh. Beli apa gitu. Satu bang, dikembaliin sama dia, udah nggak ada omongan lagi, dah khalas. Maka ini bai' al-mu'atat. Ya, bahkan juga bisa dikatakan kalau antum jual beli online, antum nggak nanya apa-apa. Ya, telep gitu kan? Kan udah antum gitu doang, nggak ngomong, tiba-tiba udah nyampe aja. Sekarang kalau antum misal GoFood misalnya, ya, walaupun ini jadi masalah halal atau haramnya itu nanti ke belakang. Namun di sini antum apakah ngobrol gitu sama drivernya? Apa ngobrol sama tokonya? Enggak, ya kan? Antum tinggal klik, ya kan? Harga ketahuan, tinggal ngetik aja. Apakah penjualnya tahu? Tahu. Antum tahu? Tahu. Sama-sama tahu. Udah selesai. Enggak harus kontak telepon terus ngomong saya beli ya satenya dengan harga sekian. Oh iya saya terima. Enggak. Ya. Sebagian juga mengatakan ini bukan disebut bai' al-mu'atat, melainkan ini disebut bai' al-maktubat, yaitu. Tapi ala kulli hal ya serupa lah, tanpa ada sighah qauliyah, ya, yaitu dengan perkataan lisan, walaupun ada sighah maktubah, yaitu dengan yang tertuang di tulisan. Ala kulli hal seperti itu. Jadi itu adalah wahiyah as-sighah al-fi'liyah. Dia bai' mu'atat itu dilakukan dengan perbuatan langsung. Baik. Dan tercontohnya kemudian ada 3 bahwa an yaqul gimana? Seperti contoh pertama, a'tini khubzan. Ya, berikan saya roti ini dengan sekian harganya. Kemudian itu siapa yang ngomong gitu? A'tini khubzan, yaitu pembeli. Pembeli bilang, ini roti saya beli dengan harga 5.000 misalnya. Kemudian penjualnya ngasih itu roti. Penjualnya diam enggak? Diam. Ini contoh pertama. Sah enggak? Sah. Ya, mungkin penjualnya lagi sakit gigi atau gimana, diam dia. Enggak mau ngomong lah pokoknya. Bayar aja, siap bayar aja dulu. Nah, itu satu. Kedua kemudian خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري. طيب أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذ ما يشتري. Ya, jadi sekarang beda, yang gambar kedua penjual yang ngomong, pembeli yang menang, diam. Ya, ini saya jual nih sekian gitu. Ya, terus dikasih dan pembelinya cuma bayar, enggak ngomong dan terima barang. Ini gambaran yang kedua. Taib yang ketiga, أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة. أو وضع ثمنه عادة
wa akhadahu aqibah. Atau penjual wada'a thamanahu adatan, yaitu menaruh harganya secara urf. Ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini harganya, udah nggak ngomong penjualnya, diem aja, tinggal nunggu duit datang. Kemudian pembeli datang, kemudian pembeli apa? Akhadahu aqibah. Setelah kelihatan harganya benar, oke gini, dia ambil, dibayar. Nggak ada yang ngomong satu sama lain. Nah di sini belajar di sini berarti dalam bai' al-mu'atat ada thalathu suwar, ada 3 gambaran. Ya, al-mu'atat min qibali al-bai', al-mu'atat min qibali al-mushtari, atau al-mu'atat min qibali kilaihima. Jadi mu'atat, jual beli mu'atat ini ada 3 gambaran. Gambaran pertama yaitu dari arah penjualnya, dia melakukan mu'atat, dia yang melakukan sighah fi'liyah tanpa qauliyah, enggak pakai ucapan. Pembelinya diam aja. Penjual astagfirullah, salah. Yang pertama dari segi penjual, bai' itu penjual. Dari penjual diam aja. Yang ngomong pembelinya. Bang, saya beli ya nih bang 5.000 nih, dikasih kemudian oleh oleh penjual, nih pedagangnya ngasih nih. Ya gitu. Ya makanya ini bai' al-mu'atat min qibali al-bai'. Jual beli mu'atat tapi dari arah penjual yang diam. Pembeli pakai sighat qabul, tapi penjual pakai sighat fi'liyah, anteng. Yang penting saya udah menerima barang. Ya, itu namanya bai' mu'atat min qibal al-bai'. Yang kedua, bai' al-mu'atat min qibal al-mushtari. Bai' mu'atat dari arah pembeli sekarang. Pembeli yang diam. Ya, pembeli yang diam. Coba antum beli apa? Pembeli diam. Ngambil barang gitu. Atau jadi penjualnya. Oh, dijual mushaf, misal dijual mushaf. Jual mushaf 50.000. Terus tiba-tiba datang pembeli, ambil, ngasih 50.000. Enggak ngomong. Oh ya, makasih ya bang ya, gitu. Gini dong jadi pembeli, nggak ribet gitu kan, nggak usah nawar, gitu kata penjualnya. Penjualnya ngomong tadi, yo 50.000, 50.000, 50.000, ini 50.000 bang, ya bang, 50.000 bang. Ini kan bahasa kita itu sama seperti saya jual ini 50.000. Ini sighah qauliyah dari bai'. Yang ngomong penjualnya. Maka pembeli tiba-tiba datang, antum enggak mau basa-basi. Bahkan bukan satu yang antum beli. Antum tumpukin beli 5. Antum kasih 250.000. Pedagangnya lihat 5. Makasih bang ya, kata pedagang sambil iniin uang. Nah, ini bai' mu'atat dari apa? Dari mustari sahih. Ya, mustarinya yang pembelinya yang enggak ngomong. Sekarang yang ketiga apa? Bai' al-mu'atat dari min qibali kilaihima. Dua-duanya itu enggak ngomong. Enggak ngomong bang, beli bang. Saya jual sekian, enggak ada yang ngomong. Tiba-tiba aja. Ya itu ya tadi wada'a thamanahu adatan. Ya misalnya, ini salah satu contoh aja. Ya di situ contoh saja. Kalau zaman sekarang lebih banyak lagi contohnya. Jadi makanan prasmanan tapi ada harganya. Gitu. Makanan prasmanan tapi ada harganya. Apa sih kayak gimana sekarang? Kayak antum misal beli di donat-donat kayak Jeko atau apa gitu ya. Ya kan? Kan itu kan ada harganya itu. Atau apa ya? Pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Ada harga sekian. Antum apa ngomong mana? Bang, ini berapa bang? Pasti karena bisa ngeliat gak pak? Gitu kan? Kasar banget. Kan itu udah ada harganya. Oh, maaf ya pak ya. Gitu. Ya, jadi nggak mau jadi cerewetin. Udah ada kok harganya, nah kan? Jadi pedagangnya nggak mau ngomong gitu loh, berapa harganya, nggak mau, nggak saya jual ini. Udah tahu orang jual, udah selesai. Yang penting nanti ke kasir dah serahin barang. Dok, diem. Kasirnya diem, antumnya diem. Kasirnya diem. Gak ngomong ada kartu membernya. Kalaupun ngomong ada kartu membernya pak, itu pun kalau ngomong kayak gitu, itu bukan termasuk sigot jual beli. Itu
marketing gitu kan. Udah enggak diem. Terus terpampang area. Serahin gitu kan, harganya berapa? 250.000. Udah, terus serahin 250.000, dia serahin. Ini bai' mu'atat dari dua pihak. Sah nggak dalam mazhab Hanbali? Sah. Walaupun dalam mazhab Hanbali ada ulama Hanbali yang mengatakan bai' mu'atat ini hanya sah ketika di komoditi barang yang yasir, barang yang ringan. Adapun barang-barang besar atau mahal maka tidak sah, kata sebagian ulama Hanbali. Tapi yang lebih sahih adalah secara mutlak mau apapun barangnya. Antum mesen di toko material, ya, cuma nulis terus dicek, oh ini harganya, dah bayar selesai, nggak ada ngomong sama sekali, walaupun ini jarang ya, tapi nggak ada ngomong sama sekali. Ini sah dalam mazhab Hanbali dan itu yang lebih sahih. Ya, dan bahkan transaksi online kita rata-rata nggak ngomong, paling ngomongnya ke istri. Ya, istri bukan penjualnya. Mau apa sayang? Ini aja kayak burgernya enak nih. Di list semuanya, terjadi jual beli akhirnya. Nggak ngomong kan ke pedagangnya? Enggak. Maka ini masuk dalam ini. Ya. Nah sekarang yang muskilah adalah apakah ini termasuk bai' mu'atat atau tidak? Nah ini yang ini nih. Antum ke minimarket. Parkir di situ nggak ada makhluk. Pas keluar ada makhluk gaib, hantunya. Prit tiba-tiba. Itu prit itu siwah qauliyah bukan itu? Ya, prit tiba-tiba. Kesel antum kan? Ya. Terus antum ngasih 2.000, plek. Ya. Dia nerima dong 2.000, 2.000 menerima. 1.000 baru dia agak kesel dia. 2.000. Dia nerima 2.000. Apakah ini bai' mu'atat atau tidak? Nah ini masalah. Bisa dikatakan, ini kan kembali ke uruf ya. Ini kembali ke uruf. Kalau uruf kita menganggap ini sebagai akad, maka ini akad. Tetapi kan ini masih terjadi distorsi sebenarnya di uruf kita. Karena nggak semua orang ridho dengan ini. Ya kan? Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian, ya, kecuali dari jalur apa? Perdagangan yang didasari taradhi. Maka nanti akan ada syaratnya pada pekan depan, yaitu saling ridho. Dua pihak itu ridho gitu loh. Baik ridho dengan penawarannya atau ridho dengan harganya dan seterusnya. Nah, ini kan belum tentu ridho itu kita yang parkir. Kadang kalau mobil nggak mau 2.000, 5.000, subhanallah. Nah, ini masih terjadi distorsi sebenarnya di uruf kita bahkan. Apakah ini termasuk jual beli jasa atau ini parkir liar? Atau pungutan liar, pungli. Lebih rojihnya ini pungli sebenarnya. Makanya lebih sahnya adalah bahwasanya antum ketika ngasih ini imma antum membantu pungutan liar atau antum mau sedekah, bukan antum membeli jasa dia. Karena dia nggak punya jasa buat antum. Sebagian dari mereka nggak punya jasa. Masa jasa untuk narik ke belakang itu 2.000? Pernah nggak antum minta bang tarikin bang? Nggak pernah. Nggak ada request kan? Berarti nggak ada sighah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba narikin dan antum nggak butuh ditarik. Bahkan kadang-kadang malah justru belum butuh ditarik, udah ditarik duluan. Makanya seperti ini sebenarnya nggak ada terjadi akad. Sebenarnya nggak ada akad. Ya kita kalau ngomong ke tukang parkirnya makin bingung dia, nggak tahu. Pak maaf nih pak ya, bapak nanya ini akadnya apa? Kan bingung dia, akad. Emang kita mau nikah gitu? Nggak tahu. Jadi orang-orang ini pun nggak ngerti tentang jual beli dan seterusnya, nggak ngerti. Maka ini bukan Allah alam, ini bukan termasuk bai' al-mu'atat. Ini mungkin bai'ul ghaib, ya jual beli gaib ya. Kita nggak tahu tujuan dia mau apa, tiba-tiba ada aja. Ya atau jual jasa periwitan mungkin kita nggak tahu. Ya ini pekerjaan yang sebenarnya tidak layak dari segi apa? Dari segi ilegalnya. Di pemerintahan di peraturan daerah ini legal sebenarnya pekerjaan ini. Baik, lanjut fadhal. Fataqumul mu'atatu maqamal ijabi wal qabul lidalalati 'ala ar-ridha. Baik, fataqumul mu'atatu maqama al-ijab wal qabul lidalalati 'ala ar-ridha.
Jadi karena keduanya sama-sama ridho, namun dengan bisu, maka ini telah menempati posisi sighah qauliyah juga. Jadi sama, yang penting kan adalah dalilnya adalah antara minkum, sama-sama ridho. Yang terpenting itu sama-sama ridho. Enggak harus dengan perkataan ridho itu kan, dengan perbuatan yang sama-sama mengambil dan memberi dan mengambil, halas. Maka yang seperti ini sah insyaallah. Alhamdulillah. Iya, fadhal. Ada catatan kakinya, Ustaz. Ya. Wa zahiruhu walau lam yakunil malik hadiran lil urf wallahu alam. Taib, zahiruhu, kalau ini bukan dari kitab Rawdul Murbi', tapi dari hasiatnya, zahiruhu walau lam yakun al-bai' hadira. Secara urf, zahirnya walaupun misalnya penjual itu tidak hadir di majlis secara urf, maka ini sah. Ini yang lebih sahih. Maka ini sah, dan ini yang lebih sahih selama secara urf hal ini berlaku, jual beli berlaku walaupun penjualnya enggak hadir. Dan enggak hadirnya itu mungkin beberapa sebab. Entah enggak hadir karena sudah teraplikasi di handphone, ya, secara otomatis, maka ini sah. Kayak antum pesan di Shopee. Ketika antum pesan, blok antum bayar, apakah hadir itu penjualnya ketika itu? Belum tentu tahu antum sedang beli, sedang bayar, ya kan? Baru dia tahu ketika apa? Dia ngeliat HP, oh udah ada yang beli nih, gitu kan? Faham gak maksud anak ikhwan? Kan ketika antum bayar di Shopee atau Tokopedia, udah antum beli, bayar, antum nggak nanya, Kak ini ada nggak masih barangnya? Nggak nanya gitu, langsung aja antum beli, ready, udah. Baru sejam kemudian setelah antum bayar, baru dia dapat notifikasi, baru dia baca notifikasi dari Shopee bahwasanya item ini dibeli oleh fulan-fulan. Tahu nggak dia sebelumnya? Nggak tahu, nggak hadir. Tapi karena dia sudah wada'a thamanahu urfan adatan, dia telah memamerkan harganya gitu loh. Dia udah, maka ini nggak masalah. Begitu. Selama harganya ma'lum, baik maklum secara tertulis atau maklum secara urf. Maklum secara tertulis kayak di Shopee dan sebagainya, atau maklum secara tertulis karena sudah ada tagnya, ini sekian harganya. Kemudian antum ambil ini, antum bayar. Itu terus antum selama bayarnya benar, maka antum pergi, sah itu jual beli. Ya begitu. Atau secara urf, ya, secara urf maklum. Secara urf maklum. Pedagang enggak ada, tapi antum tahu secara urf maklum. Misalnya pedagangnya ini, walaupun ini khilaf di antara ulama ya, pedagang kelontong lagi ke WC, bang beli bang, mau beli es yang seginian tuh, yang dulu kita makan ujungnya terus di ini terus kita isep-isep tuh, apa es apa namanya? Emang islin kayak gitu? Mambo. Oh es yang pokoknya sekarang harganya cuma 1.900. Apa ada apa enggak tahu sekarang. Oh es harus gitu. Nah kemudian kita ambil 3, kita tahu harganya, udah ma'ruf kok di sini harganya, walaupun nggak tertulis tapi udah tahu kita. Nah, ya terus habis itu, habis BAB baru keluar dia, udah ada 3.000 di sini nih, beli apa ya dia? Nah ini secara madhab ini sah, karena dalam uruf selama harganya maklum secara uruf maka nggak masalah. Tapi kalau harganya nggak maklum secara uruf maka nggak sah. Kalau nggak ma'ruf artinya pembeli pun sebenarnya masih kira-kira berapa ya ini ya? Aduh, nggak tahu sih, tapi kayaknya segini deh. Nah, nggak bisa. Kayak misalnya beli apa? Beli minyak kayu putih. Udah ada minyak kayu putihnya, tinggal ambil doang. Pedagangnya lagi ke belakang. Berapa ya kira-kira minyak kayu putihnya? Coba cari dah di Shopee berapa. Nah, nggak bisa kayak gitu karena mungkin harga pedagang ini beda. Bisa harganya di Shopee mungkin harga grosir 15.000. Padahal harga di situ 20.000. Dia kasih, kemudian harganya 15.000. Maka ini tidak sah. Apalagi ini tidak akan menimbulkan ridho kalau ketahuan, gitu kan. Begitu. Untuk barang-barang komoditi yang memang ma'ruf berapa harganya untuk semua pihak, maka enggak masalah untuk dilakukan seperti ini. Itu zahirnya. Baik. Kemudian lanjut di kitabnya. Li'adami at-ta'abbudi fihi. Baik, li'adami at-ta'abbudi fihi. Karena tidak ada sisi ta'abbud, tidak ada sisi tauqif di sini. Artinya dalam muamalat, fiqih muamalat, ibrahnya itu adalah bil ma'ani, la bil mabani. Itu kaidah fikihnya.
Yaitu ibrahnya adalah di makna, bukan di mabna, bukan di lafal, tapi di apa maksudnya gitu loh. Maka masalah lafal sighat itu bukan hal yang sifatnya ta'abbudi, yaitu diatur oleh wahyu, bukan. Dikembalikan kepada urf. Kalau urf orang Indonesia atau orang Jawa ya misalnya, atau orang Indonesia ya, itu udah biasa jual beli seperti ini, maka udah dianggap seperti itu. Ya, selama masing-masing ridho dan tidak ada dalil pelarangannya gitu loh. Karena lafal saya jual ya sekian, saya beli sekian, maka ini kan nggak harus seperti ini. Coba sekarang ada nggak dalam waktu 5 tahun belakangan antum melakukan itu? Coba saya beli ya, saya terima ya, itu antum mau nikah apa mau apa? Kalau nikah iya, sigat ijab wa qabul itu penting. Dan harus dita'yin siapa nama perempuannya. Kalau nikah iya. Tapi kalau jual beli enggak. Karena nikah itu lebih jarang dan juga lebih precious ya. Kalau jual beli kan daily life. Kalau dibebani dengan sighat, maka ini memberatkan. Orang ngomong semua akhirnya repot. Pedagangnya juga gak mau kayak gitu. Formal banget. Saya jual sekian, saya beli sekian. Aduh, gak mau. Pengennya langsung aja. Gitu, dikembalikan kepada urf. Taib. Kemudian وكذا حكم الهبة أي ما لم يقصد به سوى الإعطاء والهدية أي ما قصد به الإكرام والتودد والصدقة أي ما قصد به ثواب الآخرة. Baik. Begitu juga dengan masalah akad hibah, hadiah dan sedekah. Ada 3 istilah di sini, hibah, hadiah dan sedekah. 3 hal yang berbeda, ikhwan. Hibah, hadiah dan sedekah. Hibah sama hadiah itu beda. Hadiah dan sedekah itu beda. Walaupun hadiah dan sedekah itu kerap kali berunsur yang sama. Tapi begini, hibah itu adalah ma lam yuqsad illa al-'ata. Apa tadi? Ma lam yuqsad bihi siwa al-i'ta. Ma lam yuqsad bihi siwa al-i'ta. Itu hibah. Ma lam yuqsad bihi siwa al-i'ta. Jadi hibah itu adalah kadar paling ringan dan paling rendah dari akad-akad ataya. Jadi ada namanya al-ataya, itu pemberian-pemberian. Itu ada beberapa macam. Ada hibah, ada hadiah, ada sedekah, ada nafkah. Ya, ada hibah, ada hadiah, ada sedekah, ada nafkah. Ya. Kalau hibah itu ma lam yuqsad bihi illa al-'ata, Kalau hibah itu cuman pengen maksudnya ngasih aja, enggak ada niatan tawaddud, tarahum atau tamsir, tidak ada keinginan untuk menggembirakan, enggak ada. Dan enggak ada wajhut taqarrub, enggak ada karena taqarrub ila Allah, enggak ada. Itu hibah. Misal, antum lagi kajian kayak gini, ya. Kemudian ada beberapa ikhwan yang bawa kertas, bawa buku, catatan. Tapi dia qadarullah enggak bawa pulpen, ya. Nah, antum ada ekstra pulpen lebih dari 1. Yang lihat temennya, nih pakai aja. Dah gitu doang. Udah buat antum dah, pakai aja. Karena apa? Anak kebanyakan pulpen udah buat antum. Maka ini namanya hibah. Jadi hibah ini murni pengen ngasih doang. Enggak ada karena sayang atau karena pengen dia senang. Enggak ada. Dan enggak ada niatan untuk ta'abbud, taqarrub ilallah. Enggak ada niatan ibadah di situ. Walaupun itu berbuat ihsan, kebaikan, tapi itu tidak ada niatan ta'abbud ibadah lillahi ta'ala dalam dia ngasih itu. Iya. Ya. Ya kayak misalnya juga antum punya gorengan berapa kita? Punya gorengan berapa? Lihat yang lain, wah dia enggak ada gorengan nih. Ini antum ambillah. Memang zahirnya di kita itu hadiah atau apa, enggak, itu hibah. Karena antum cuma pengen ngasih doang. Enggak ada maksud apa-apa. Ngasih doang, enggak ada maksud apa-apa. Maka ini hibah. Ya. Adapun hadiah, gimana definisinya? Maqsida bihil ikram wa tawaddud. Maqsida bihil ikramu wa tawaddud. Ada maksud di sini, yaitu memuliakan atau merajut kasih sayang. Memuliakan atau merajut kasih sayang. Maka ini ada niatan berarti sini kalau hadiah. Makanya kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi kalau misalnya antum memberikan sesuatu kepada siapapun, misalnya
karena antum sayang sama dia, atau karena ingin membuatnya gembira, atau ingin memasukkan idkhalus surur ala qalbi mu'min, memasukkan kebahagiaan ke kalbu seorang beriman, maka ini masuknya hadiah, bukan hibah, masuknya hadiah. Ya, antum ngasih ke tetangga antum, misalnya apa, kue bolu misalnya, baik buatan antum atau buatan istri antum atau beli di toko. Biasanya kan ini tujuannya apa? Untuk membuat antara tetangga saling rekat. Apakah ini hibah atau hadiah? Hadiah, bukan hibah. Jadi ketika ini saya hadiahkan, gitu kan? Iya, bukan hibah. Ya, bukan hibah. Dan juga bukan dimaksud dengan sedekah. Nih saya sedekahkan. Kayak enak juga orang dengarnya, sedekahkan, sedekah bolu kan enggak? Ya. Ya. Tapi ada nafas sedekah juga ini ya, memang ada nafas sedekah juga. Taib. Nah, itu hadiah. Ya, ada, itu adalah hadiah. Yang ketiga yaitu sekarang adalah sedekah. Itu apa definisi itu? Maqsida bihi thawabul akhirah. Kalau sedekah maqsida bihi thawabul akhirah, yaitu maksudnya adalah pahala akhirat. Kalau antum memberi sesuatu dari pemberian dan antum meniatkan itu untuk akhirat, maka walaupun itu hadiah, maka itu masuk dalam bagian dari sedekah. Gitu loh. Jadi sedekah ini lebih luas lagi. Ya. Hibah cuman ngasih pulpen doang, yang tadinya mungkin niatan antum, ya dia kan enggak punya, udah kasih aja apa, kan saya udah kebanyakan. Tadinya biasa aja, bisa terangkat menjadi sedekah ketika memang antum, ini saya niatkan nanti ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu saling membantu untuk kebaikan. Siapa tahu Allah ridha pada saya. Maka yang ini jadinya apa sekarang? Sedekah. Sedekah. Ya, sedekah kepada fuqara, masakin, sedekah karena kita niatkan taqarrub ila Allah, yaitu pahala akhirat. Yaitu sedekah. Apakah sedekah beda dengan hadiah? Beda. Namun hadiah kadang-kadang satu nafas dengan sedekah. Kalau hadiah antum ngasih cuman karena antum sayang sama dia, maka ini hadiah murni. Tapi kalau antum ngasih dia hadiah, selain ada rasa sayang, antum juga pengen dapat pahala dari Allah, maka dia masuk dalam bab hadiah dan juga sedekah. Itu bedanya. Tapi kemudian yang enggak ada di situ yaitu nafkah. Nafkah itu masuk dalam ataya, yaitu dalam pemberian. Nafkah masuk dalam pemberian. Namun nafkah ini, kalau sedekah lebih luas daripada nafkah. Nafkah ini lebih spesifik. Ya. Nafkah di sini maksudnya yaitu memberikan sesuatu kepada istri untuk kebutuhan primer atau sekundernya, itu nafkah. Istri atau anak, ya, atau orang tua, pokoknya yang berpotensi dinafkahi, istri, anak, orang tua. Ya. Maka yang seperti ini bisa wajib, bisa tidak wajib. Dan nafkah termasuk bagian dari sedekah. Nafkah termasuk bagian dari sedekah. Untuk hal yang wajib maka dia wajib. Misalnya sandang pangan papan, maka ini nafkah wajib. Ya, nafkah zahir yang wajib. Karena nafkah kepada istri terbagi menjadi dua, nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nafkah batin ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, wajib, ada yang sunnah. Kalau nafkah batin itu adalah apa? Yaitu jima' sesuai kemampuan. Apakah itu wajib? Itu dikembalikan pada kemampuan. Kalau memang itu yang membuat rekatnya rumah tangga dan itu hak istri untuk mendapatkannya, maka itu menjadi wajib. Ya, menjadi mustahab ketika memang sebenarnya sudah tercukupi kebutuhan nafkah batinnya, sudah menyenangkannya, namun antum pengen lebih, maka ini lebih dianjurkan muraghabun fih untuk melakukannya. Ya, taib, itu lain hal. Sekarang nafkah zahir ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah nafkah zahir untuk sandang pangan papan yang primer. Sandang pangan papan yang primer, maka ini wajib. Dan ini maksudnya nafkah sekaligus sedekah. Karena nafkah terhadap istri atau anak ini ada sisi ta'abbud ilallah, mencari pahala di sisi Allah. Begitu.
Kemudian nafkah yang zahir yang mustahab, yang dianjurkan, yang sunnah itu adalah nafkah zahir untuk baik sandang, pangan, papan yang bukan primer, dia sekunder. Dia termasuk hajat, kebutuhan, namun bukan primer. Hajat, kebutuhan, namun bukan primer. Ya, setiap rumah tangga lebih tahu. Ya, maka yang seperti ini juga masuk sedekah, yang sifatnya dianjurkan. Ya, apa contohnya? Kalau sore-sore, misal istri dan anak antum iseng, ya pengen beli cilok misalnya, antum nafkahi, apakah wajib? Tidak wajib untuk ini. Tapi kalau antum kasih, ya supaya mereka senang, supaya maka yang seperti ini apa? Termasuk nafkah mustahabah, sunnah, dapat pahala besar. Begitu pula dengan kosmetik untuk istri, ini masuk dalam nafkah mustahabah, tidak sampai wajibah. Kenapa? Karena kosmetik itu bukan sandang, bukan pangan, bukan papan yang primer. Ya, apalagi kalau istri antum udah cantik dari zatnya, nggak pakai make up, itu udah sangat cantik, maka antum nggak wajib untuk membeli kosmetik. Kecuali kalau istri antum naudzubillah min dzalik. Ya, dan nggak bisa antum langgeng dengannya kecuali harus pakai make up. Kalau nggak pakai make up antum ta'awudz terus isinya. Makanya seperti ini, ya kalau emang antum pengen langgeng, antum wajib untuk menafkahi karena ini primer gitu loh, untuk kelanggengan rumah tangga. Maka ini termasuk nafkah dan termasuk sedekah. Karena apa? Karena ada wajh albir, yaitu kebaikan di sini. Dan apakah nafkah perlu sighah? Enggak. Saya berikan, saya terima kata istri antum. Enggak perlu. Enggak ada formalitas. Karena apa? Karena kalau antum beri kurang aja adanya. Nah, itu kan susah. Saya kasih ini kurang, Bang. Nah, itu kan. Nah yang seperti itu kan nggak perlu sighah. Udah urf, dah antum taruh 1 juta, dah di misalnya di lemari dia dah dia juga tahu ini 1 juta uang pekanan atau uang apa. Udah nggak perlu ngomong, ya kan? Tadi nggak perlu. Jadi hibah, hadiah, sedekah dan nafkah itu semua tidak wajib dengan sighah fi'li, itu qauliyah, nggak harus dengan kalimat. Selama itu dikenal secara urf, baik urf masyarakat atau keluarga pribadi masing-masing, maka khalas itu sah sebagai apa yang disebutkan tadi. Gitu. Adapun yang selain hadiah, selain pemberian seperti wakaf, maka ini memerlukan sighah. Enggak bisa wakaf tanpa ngomong, wakaf tanpa terus, enggak boleh. Enggak sah. Ya. Maksudnya adalah supaya masyarakat tahu bahwasanya ini telah diwakafkan loh, gitu loh. Karena kalau nggak pada tahu, dia takut disalahfungsikan. Makanya ini masjid wakaf, harus tahu semua ini wakaf. Gitu. Tertera entah di catatan kenegaraan atau secara lisan satu sama lain tahu, harus tahu. Gitu. Jadi nggak boleh saya wakafkan tanah ini, tapi dalam hati saya nggak ada yang ngomong. Nggak bisa. Sehingga orang nggak salah nanti. Misal kita wakafkan, ya kamar mandi gitu misalnya. Kita wakafkan kamar mandi. Tapi kita nggak ngomong itu wakaf, bikin aja tiba-tiba. Nanti tiba-tiba ada orang yang mungkin memanfaatkan tempat itu, atau setelah kita wafat, anak kita ngejual tempat itu. Maka ini karena apa? Karena tidak ada keterangan ini wakaf, gitu loh. Makanya beda kalau untuk wakaf dan lainnya itu beda misalnya. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya, ada soal sebelum ini selesai? Enggak ada? Atau kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.